Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa, kita kembali bertemu. Kali ini di pekan ini kita daring ya di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Pekan sebelumnya kita luring eh, membahas materi yang keempat dan ketiga. Sekarang terusannya materi yang kelima tentang komponen dan sumber pendidikan Islam, yaitu pendidik, peserta didik, tujuan, kurikulum, sarpras, dan lingkungan. Itu semua adalah komponen dan sumber pendidikan, terutamanya pendidikan Islam ya dalam perspektif Islam di mata kuliah kita ini. Peserta didik. Peserta didik itu adalah manusia dinamis yang dalam proses perkembangan kepribadian. Nah, ini teori awal ya tahun 1956. Jadi dia itu peserta didik itu adalah manusia yang masih bersifat dinamis, yang masih butuh ya, masih butuh arahan, bimbingan, pendidikan. Nah, itu dalam rangka untuk proses perkembangan kepribadiannya secara umum ya. Nah, sedangkan guru orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik yang dinamis itu ya, perkembangan dan kedewasaan peserta didik. Jadi orang itu disebut pendidik karena adanya peranan dan tanggung jawab untuk mendidik si peserta didik yang masih bersifat dinamis itu tadi. Nah, bersifat dinamis itu dalam rangka ya masih proses perkembangan ya, masih proses perkembangan. Jadi kalau secara definisi mengemukakan definisi dari peserta didik dan pendidik atau guru seperti ini kalau mahasiswa itu ya. Nah, sekarang dalam sekarang dalam perspektif Islamnya, guru itu biasanya banyak para sejarawan peradaban Islam merujuknya kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu berpendapat bahwa kompetensi personal religius itu yang harus ada pada guru mencakup kasih sayang. Ya, kasih sayang terhadap murid, peserta didik dan memperlakukannya sebagaimana anaknya sendiri, apalagi di tingkat sekolah dasar ya. Nah, ini harus seperti itu. Kemudian peneladanan pribadi Rasulullah, profetik ya. Karakter Rasulullah profetik, bersikap objektif, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pilih-pilih yang mau dididik, yang tidak mau, ya. Yang mau dimasuki kelas, yang diampu, yang tidak boleh. Bersikap luas dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik. Luas dalam artian diperlukannya punishment, butuh, karena itu bagian juga dari alat pendidikan. Reward juga perlu, butuh, tapi ya jangan reward terus, jangan punishment terus, luas gitu ya. Dan juga bijaksana, itu tidak pilih kasih dalam menghadapi peserta didik. Kemudian bersedia mengamalkan ilmunya. Ilmu, kalau zaman dulu ya ilmu berguru belum formalitas ya, dari guru satu ke guru yang lainnya. Kalau sekarang formal, ada keguruan, ada program profesi guru, bahkan ya toh. Kemudian uh, mata kuliah kurikulum semuanya tentang keguruan. Jadi sudah sangat expert di bidangnya gitu ya. Lebih rinci lagi, lebih diperkecil lagi ya. Tuh. Jadi sesungguhnya keilmuan zaman sekarang ini semakin kesini, semakin modern zaman, semakin berkembangnya global, justru semakin banyak ketidaktahuan. Kalau dulu itu yang namanya dokter dalam itu ya dokter paru, dokter jantung, dokter apalagi ginjal dan sebagainya ya. Sekarang sendiri-sendiri, dokter paru spesialisnya sendiri, dokter jantung spesialisasinya sendiri gitu ya. Nah, semakin mengkerucut, semakin menyempit
Jadi kok kemudian menyombongkan diri gitu, kita kalah loh sama umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu. Bahkan di Al-Quran itu juga ditegaskan, dalam hadis juga ditegaskan bahwasanya umat terbaik itu ya umat terdahulu. Ya, terbukti kuat hafalannya, berumur panjang. Ya kan. Nah, dalam Undang-Undang Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik berarti ya harus sarjana. Sarjana S1, S2, S3. Tidak menutup kemungkinan ke depan guru wajib S2. Bisa jadi S3 semakin berkembangnya zaman, ya, kemudian pendidikan sudah mudah didapat, bahkan di kabupaten saja sekarang sudah ada berapa perguruan tinggi. Kalau dulu orang mau melanjutkan ke jenjang formal perguruan tinggi harus ke kota besar kan. Nah, kemudian harus punya kompetensi guru, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, apalagi kepribadian ya. Tuh, sertifikat mendidik ya kan, Sergur. Nah, PPG, sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Bahkan sekarang lebih tadi itu lebih detail lagi, ada surat keterangan sehat jasmani rohani. Ya, surat keterangan bebas dari psikolog gitu ya. Surat keterangan bebas nafza, narkotika, apalagi obat-obatan terlarang gitu ya. Tuh. Serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Harus paham tujuan pendidikan nasional, harus paham standar nasional pendidikan, ya, harus paham kompetensi pendidik. Ini dalam undang-undang. Makanya tes PNS guru itu ada standar, ada indikatornya. Ya. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Itu ya, D4 atau S1. Sekarang masih nanti tidak menutup kemungkinan tadi sudah saya sampaikan S2. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berarti kompetensi pedagogik, pribadian, sosial, profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi PPG kan. Tuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi semua ini dalam rangka untuk membuat profesionalitas guru pendidik yang mendidik peserta didik yang masih bersifat dinamis itu, kalau salah didik perkembangannya juga salah. Itu menjadi ekstrim, menjadi radikal. Kalau radikal yang hal positif bagus. Kalau radikal yang seperti Mu'tazilah Khawarij gitu, nah sampai sesama saudara Islam se-Islam, saudara seyakinan saja bunuh, saling bunuh, itu kan tidak baik, tidak bagus. Itu sertifikat pendidik yaitu sertifikasi ya, dalam pasal 8 diberikan guru yang memenuhi persyaratan. Ada syaratnya, sudah mengabdi berapa tahun ya, sudah punya eh, jabatan apa ya, jabatan fungsional juga ya kalau guru pendidik itu. Kalau dosen tuh jafung ya, kemudian lulus tes evaluasi diri dan sebagainya. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidik yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Oh, sertifikasi juga diatur ya di dalam undang-undang. Kualifikasi akademik ya ijazah tadi itu, kompetensi. Nah, kualifikasi pun juga sesuai dengan pendidikan apa formasi. Guru SD ya dari PGSD, guru MI dari PGMI, guru mapel matematika dari matematika, IPA dari IPA. Sudah ada semua sekarang ya, lebih rinci tadi itu kan. Tuh. Kemudian kompetensi juga itu harus ditanamkan ya. Kalau sudah tertanam dalam diri si calon guru atau guru, itu sudah tidak ada beban. Ya, sudah apa? Sudah menjiwai, sudah cinta dengan pekerjaan guru itu, walaupun sekarang guru sudah bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa, sudah dikasih jasa sekarang. Sudah seperti dokter, sudah seperti advokat, sudah seperti
sudah jasa sekarang itu, karena ada tunjangan itu gitu. Itu yang menyebabkan menjadi jasa. Tapi di dalam pemahaman perspektif Islam Imam Ghazali itu juga tidak bisa walaupun sudah dianggap jasa, dianggap seperti jasa-jasa yang lain, tidak bisa. Karena guru itu memberi ilmu pengetahuan, ya, menyampaikan ilmu pengetahuan yang tadi itu kepada peserta didik yang masih dinamis, masih berkembang, eh, baik yang diberikan, maka itu menjadi amal jariah. Beda dengan jasa jasa yang lain. Kalau jasa yang lain innamal a'malu binniyat, kalau niatnya memang sebagai ibadah, memang yang ditekankan di dalam ajaran Islam, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun profesinya, apapun jasanya, jika itu diniatkan untuk menolong, untuk membantu, maka itu juga akan menjadi amal jariah. Tuh, kompetensi pedagogik itu apa saja? Nah, ini bagian dari komponen, ya, pembahasan kita kali ini. Rinci sekali. Tahu kompetensi pedagogik, tapi apa isinya? Mampu mengelola pembelajaran peserta didik, pemahaman pada peserta didik, perancangan pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam RPP, bisa melakukan evaluasi hasil belajar, terutama dalam daring seperti ini sekarang kan. Saya dari awal pandemi sampai sekarang selalu evaluasi. Yang tadinya via Google Classroom murni, kemudian awal-awal dulu masih bingung, ya. Kemudian melalui WhatsApp, eh, voice note, kemudian melalui live, ada masalah perlu dievaluasi, kemudian sampai hari ini via YouTube sekarang ini di Google Classroom diskusi. Jadi ada teman yang di pelosok desa, tidak ada masalah lagi, tidak harus hari ini saat jam kuliah membuka videonya memahami materi, bisa mungkin pas ke kota atau pas kemana ada wifi download, bisa ditonton di rumah, ditonton nanti, silakan bisa diskusikan di Google Classroom sebagai bentuk pemahaman. Dan itu adalah poin ujian tengah semester gitu, ya. Tuh. Nah, kemudian pengembangan potensi peserta didik. Di kompetensi pedagogi guru inilah harus bisa melihat dari masing-masing individu siswa peserta didik itu, dia potensi di apa. Itu harus bisa membaca itu. Kemudian kompetensi kepribadian, ya, guru itu harus mantap, stabil, tidak boleh emosional, tidak boleh baperan, tidak boleh emosi, tidak boleh, harus dewasa, ya. Tidak boleh memberi PHP kepada murid, harus bijaksana, berwibawa, berakhlak, dan dapat jadikan teladan. Tuh, apalagi guru guru sekolah dasar itu sangat-sangat anak usia dini, apalagi, ya, sangat berat gitu. Berat sekali, beda dengan mahasiswa yang sudah dewasa, remaja. Beda. Kemudian kompetensi profesional. Profesional menguasai materi pembelajaran sesuai dengan formasi keilmuannya. Tuh. Kemudian sosial juga dituntut bisa bersosial, karena tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kelas saja. Tugas guru itu di masyarakat itu dipandang, makanya, ya, karena dianggap orang yang berilmu, yang mengerti, yang sudah memberi ilmunya, yang sudah memberi pengetahuan kepada anak anak didiknya, yang dianggap anaknya sendiri, yang itu anak tetangganya, anak beda desa, dan sebagainya. Itu kompetensi sosial. Kemudian standar kompetensi inti pendidik itu gimana? Mampu mengidentifikasi, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, intelektual. Harus bisa mengidentifikasi karakter tiap-tiap siswa yang berbeda itu bagaimana. Dia berbeda dari aspek sosial, sosial masyarakatnya dari kalangan pesantren, sosial masyarakat si B dari kalangan umum. Itu harus pasti berbeda, dan bagaimana membuat nyaman semuanya itu, ya, itu tugas guru. Mampu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi dengan ekstrakurikuler misalnya. Nah, karena memang di dalam Islam sendiri fitrah manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah,
dia akan ikut orang tuanya. Di sini ditegaskan guru juga sebagai orang tua karena bagian dari lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, masyarakat, dan media. Ini standar kompetensi inti pendidik: mampu menguasai materi, mampu memilih dan mengembangkan materi, menguasai metode, menguasai media pembelajaran, kreatif, inovatif, menguasai teori belajar, mampu merancang pembelajaran yang tertuang dalam RPP, dan mampu melaksanakan. Tuh. Kemudian mampu merancang penilaian, melaksanakan penilaian proses yang tertuang segala yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu tidak hanya sebatas ditulis tapi juga dilaksanakan, dipahami. Tuh. Ya, oke. Kemudian bagaimana hubungan pendidik dan peserta didik? Bagian dari komponen ini, love and affection, ya, cinta dan kasih sayang, openness, keterbukaan, kebebasan, kejujuran, kesungguhan, keikhlasan hati, keagamaan, suasana kekeluargaan, bukan dalam suasana kekuasaan. Karena merasa berkuasa, guru ya bebas memperlakukan muridnya seperti kehendaknya atau bahkan mohon maaf seperti budak, seperti pembantunya. Jangan, tidak boleh ini. Ya, ada tidak? Bisa jadi ada. Gitu ya. Dengan dalih menguji kesabaran si murid ya. Ya, tidak boleh gitu. Nah, ini pilar, yang empat pilar pendidikan menurut UNESCO secara global ya. Learning to know, belajar untuk pengetahuan; learning to do, belajar untuk dilakukan; learning to be, belajar terus menerus; learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Sejatinya pendidikan itu ya untuk kebersamaan, untuk mencari pengetahuan bagaimana mengatur kehidupan di dunia ini secara umum dalam rangka untuk kebaikan dunia sebagai khalifah fil manusia itu. Nah, itu materi pendidikan Islamnya harus harus memperhatikan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Dasar yang utama adalah itu tadi, kita hidup di dunia ini hanya untuk ibadah. Terutama menjadi guru itu dalam sekali nilai ibadahnya, tapi jika salah niat, yaitu akhirnya tidak menjadi ibadah. Ya, semuanya apapun itu. Nanti anak muridnya ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi. Nah, itu semua ditanamkan kalau dalam materi pendidikan Islam, semua adalah untuk ibadah. Itu bedanya dengan pendidikan umum. Kalau pendidikan umum profesionalitasnya saja kan. Tapi di pendidikan Islam profesionalitas di dunia ya, di duniawi dan ukhrawi. Tuh. Kemudian lingkungan alam dan masyarakat. Ya, kembalinya endingnya kita ini juga bermasyarakat. Buat apa pintar untuk diri sendiri? Tidak bermanfaat untuk masyarakat. Mati, kita wafat, kita meninggal, yang ngurus itu ya masyarakat. Yang gali kubur ya masyarakat kan, rame-rame. Yang ngantar ke kuburan masyarakat. Mau hidup sendiri ya, mau jalan sendiri kan enggak. Nah, itu yang harus dipikirkan setelah mati itu. Nah, itu di pendidikan umum tidak bisa menjadi acuan karena tidak bisa dilogikakan memang. Inilah keutamaan pendidikan Islam. Tuh, minat dan bakat peserta didik ya. Realitas sosial, kondisi keagamaan, aspek kemanusiaan itu harus diperhatikan. Aspek budaya dan ekonomi, aspek kemanusiaan, misal melanggar aturan, sering terlambat, dia sering melanggarnya. Dari sisi kemanusiaannya harus ditelusuri dulu dong. Iya, dia melanggar, tapi kan kemudian kok diberi hukuman. Nah, dalam Islam ya ini harus dilihat latar belakang yang lain. Mungkin dia setiap pagi harus mengantar ibunya berobat dulu, atau setiap pagi dia harus memandikan kakaknya, membantu ibunya yang seorang yatim ya, memandikan kakaknya atau adiknya sedang sakit karena ibunya harus segera bekerja, harus menggendong saudaranya di apa
ikut bekerja, karena kalau di rumah nggak ada yang nunggu, karena saudara ini juga harus sekolah kan, maka butuh persiapan. Nah, itu yang sering buat terlambat. Itu dari aspek kemanusiaan harus dilihat. Iya, adalah dari sisi aturan dia memang terlambat ya. Bahkan di buku buku pelanggaran disiplin, itu penegak disiplin, sekarang sudah banyak sekolah yang punya buku itu ya, sebagai bentuk komunikasi antara sekolah dan wali muridnya itu ya. Tapi harus dilihat juga dari aspek itu tadi, kemanusiaan, aspek budaya dan ekonomi, kecenderungan global dan lain sebagainya. Keberhasilan suatu materi pendidikan Islam akan ditentukan oleh pendidik, ya, oleh pendidik. Di materi sebagus apapun, kalau pendidiknya, gurunya tidak profesional, tidak bisa memberi teladan, berperilaku tidak bisa diteladani, ya, tidak bisa memberi pemahaman karena caranya yang salah atau materinya mungkin yang kurang baik, atau materinya baik tapi metodenya tidak tepat. Nah, ini maka tidak bisa berhasil juga. Metode atau cara penyampaian, lingkungan atau sistem sosial dalam masyarakat dan pemahaman dan pemikiran peserta didik. Tuh. Jadi agar materi dapat diterima peserta didik, bagaimana? Materi pendidikan disesuaikan dengan usia. Makanya ada usia, nah usia dini, ya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atas, bahkan ada yang sekolah luar biasa gitu ya. Pendidik memahami psikologis peserta didik menggunakan metode yang tepat, dikaitkan dengan pemahaman peserta didik sebelumnya, ada feedback ya, di kondisi pembelajaran yang kondusif dan lain sebagainya. Materi pendidikan Islam menurut para tokoh, menurut Ibnu Miskawi ya, menekanannya pada akhlak ya, akhlak, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, contoh sholat dan puasa ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Ya, dalil pertama tadi menegaskan bahwasanya penghambaan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dalil kedua adalah penekanannya pada sholat itu mencegah dari perbuatan yang jelek. Berarti sholat membantu menumbuhkan akhlak yang baik kan gitu. Puasa menahan hawa nafsu yang cenderung mengajak pada kejelekan. Hal-hal yang wajib bagi jiwa, penanaman akidah yang benar, terutama itu akidah ya, dalam Islam itu akidah nomor satu paling penting. Rukun iman tidak hanya dihafal tapi juga diberi pemahaman. Apalagi logika manusia yang masih suci fitrah kecil ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama, nah, dia tidak bisa membayangkan apa yang dia ucapkan itu ya, harus diberi pemahaman yang lebih ya. Bagaimana mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya gitu ya. Menyekutukan dengan materi misalnya. Ya, karena materi seolah-olah seperti segala-galanya, mengenyampingkan Allah itu. Nah, ini harus ditanamkan. Hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia, ilmu, muamalat, pertanian. Tadi hal yang wajib untuk kebutuhan tubuh manusia ya sholat, puasa, ya istirahat. Hal yang wajib bagi jiwa ya akidah, tidak tidak berpangku tangan sepenuhnya kepada manusia, kepada manusia, tapi betul-betul bentuk penghambaan, semua ini ada yang mengatur. Ya, ini hal yang wajib bagi jiwa, itu harus ada. Manusia bisa mati ya, berpangku tangan atau sangat-sangat bergantung pada orang tua sudah bisa wafat, sudah sepuh ya, sakit, wafat. Tapi jika berpaut pada Allah sang pencipta, sih orang tua, kakak, saudara gitu ya, bahkan sahabat sekalipun, nah itu juga akhirnya ya paham, karena dalam Islam itu ya di dunia ini untuk mencari amal bekal di akhirat yang kehidupan abadi tuh.
Kemudian yang ketiga, hal yang wajib bagi hubungannya dengan sama manusia, itu ilmu bermasyarakat, bersosial. Ketiganya dapat diperoleh dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemikiran al-ulum al-fikriyah dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan indra al-ulum al-bisiyah, al-bisiyah, al-bisiyat, al-bisiyah. Tuh, jadi apa intinya? Intinya dunia ukhrawi harus seimbang. Di dalilnya kan ada itu. Nah, kita ini hidup di dunia ya orientasinya untuk akhirat, tapi jangan lupakan juga kehidupan di dunia karena masih ada kebutuhan memang. Darul akhirah apa itu lupa saya. Nah, menurut Al-Qabisi, kurikulum ijbari, kurikulum yang merupakan keharusan bagi setiap anak tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran, penguasaan terhadap ilmu bahasa Arab, membaca dan menulis Al-Quran dan lain-lain. Nah, menurut Al-Qabisi ini sangat-sangat penting di atas segalanya, di atas ilmu segala, semua ilmu penting, tapi ada yang lebih penting kan, yaitu di sini menurut Al-Qabisi ini ilmu bahasa Arab. Kenapa? Mukjizat kita diturunkan dengan bahasa Arab. Untuk memahaminya harus bisa berbahasa Arab. Bagaimana bisa memahami tentang tauhid yang ada di dalam Al-Quran, semuanya tulisan Arab, bahasa Arab, tapi tidak mau belajar bahasa Arab atau tidak paham, tidak 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 mau belajar bahasa Arab, bagaimana bisa memahaminya? Ini lebih mengkerucut lagi ya. Kalau tadi menurut Ibnu Miskawih itu ya keseimbangan antara dunia ukhrawi, keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama ibaratnya gitu ya. Harus seiring berjalan. Nah, kalau Al-Qabisi ini lebih cenderung kepada yang objeknya Al-Quran, maka fokus kepada pengkajian Al-Quran. Nah, itulah ya. Nah, jadi kurikulum ikhtiari itu ya nggak wajib. Nomor dua, nomor sekian lah ya. Seperti ilmu hisab, ilmu aljabar ya, ilmu apa berhitung. Itu enggak itu. Menurut Imam Ghazali, konsep kurikulumnya berkaitan dengan konsep ilmu pengetahuan yang dibagi menjadi tiga. Ilmu yang terkutuk baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti ilmu sihir itu juga ilmu kan, ilmu nujum, ilmu ramalan. Bisa dipelajari? Bisa. Ada gurunya, ada kursusnya, ada padepokannya. Nah, ini ilmu yang menurut Al-Ghazali, klasifikasi ilmunya dari tiga itu: pertama, ilmu yang tidak manfaat. Kedua, ilmu-ilmu terpuji baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan peribadatan dan kebersihan diri. Ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu terpuji baik sedikit maupun banyak, ilmu yang baik ini ya. Semua dipelajari baik itu kan untuk kebaikan gitu ya. Kemudian ketiga, ilmu-ilmu yang terpuji dalam kadar-kadar tertentu atau sedikit dan tercela jika dipelajarinya secara lebih mendalam karena akan terjadi kekacauan pada keyakinan, seperti ilmu filsafat. Segala cabang ilmu semuanya kan ada pembahasan ilmu filsafatnya, ada landasan filosofisnya. Ini kalau diseriusi betul ya, ini juga kalau terlalu berlebihan ya kacau, karena akal manusia ini terlalu bebas gitu ya. Tidak disekat oleh pedoman pedoman keyakinan yang sang pencipta akal itu. Nah, di dalam Undang-Undang Sikdisnas tahun 2003 ini juga ada pasal 36 ayat 3. Kurikulum itu seperti apa sih? Nah, ini bagian praktisi ya yang sudah mengajar atau bahkan sudah menjadi pimpinan di sekolah, kepala madrasah, ini harus betul-betul dipahami ini. Apa sih nilai-nilai yang di dalam yang ada dalam kurikulum itu, yang orientasinya harus bisa selalu meningkatkan iman dan takwa. Al-iman yazid wa yankus, itu bagi para sahabat. Kalau kita ini al-imanu yankus wa dha'at, imannya itu berkurang dan hilang gitu ya, gak pernah bertambah ya, nauzubillah. Peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan.
Potensi, kecerdasan, semakin tinggi pendidikan, kok semakin tidak cerdas, kok semakin buang sampah sembarangan dari kendaraan, dari mobil. Percuma dong sekolah berapa tahun itu ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, wah 10 tahun lebih, belum lagi kalau S1, S2, S3, tapi kok tidak berakhlak, na'udzubillah. Tuh, tuh rekan-rekan mahasiswa, pembahasan kita dari komponen dan sumber pendidikan Islam. Silakan didiskusikan di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.